Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara 17 orang ditetapkan sebagai tersangka perusahaan aset perusahaan saat bentrokan antar pekerja di PT GNI Morowali Utara terjadi. Pasca kericuhan, pengamanan terus dilakukan di lokasi ini. Dari 71 orang yang ditangkap, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Ke-17 tersangka diduga telah melakukan perusakan dan pembakaran aset perusahaan. Pengamanan di lokasi hingga kini masih terus dilakukan. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa ada 548 personel kepolisian yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 yang telah diamankan dan 17 orang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini personil pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK Brimob dari pusat. Hari ini Menko Polhukam Mahfud MD mengutus tim ke Morowali Utara untuk menginvestigasi bentrokan pekerja PT GNI yang terjadi pada Sabtu lalu. Iya, pulang. Kalau soal keamanannya biar polisi dulu. Kan ini kan baru terjadi kemarin. Saya masih mengutus tim ke sana untuk sebelum saya berbicara. Tapi tim sudah jalan ya, Pak? Udah. Saya sudah ngutus Pak Rudolf, deputi saya untuk mendalami ini dan segera memberi laporan yang paling update untuk saya. Udah. Sebelumnya bentrokan terjadi pada Sabtu malam 14 Januari lalu. Awalnya para pekerja melakukan aksi mogok kerja karena ada 8 tuntutan yang belum terpenuhi secara penuh. Masa aksi kemudian terprovokasi dan menerobos masuk ke areal perusahaan. Bentrokan antar pekerja pun terjadi, hingga akhirnya polisi menemukan 2 orang tewas akibat kejadian ini. Sebelumnya dalam bentrokan antara pekerja PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ada 1 korban tenaga kerja asal kota Parepare yang dikabarkan tewas. Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Sulawesi Selatan kemudian mencari kebenaran informasi tersebut dan juga melacak keluarga korban bentrokan di Morowali. Sejumlah pihak telah dihubungi termasuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara. Adalah sampai saat ini identitas korban yang secara resmi belum ditemukan identitasnya oleh Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara. Pak Yanis tadi selaku Kepala Dinas juga berjanji kepada saya untuk segera menginformasikan melalui data yang terkonfirmasi dan tervalidasi dengan baik siapa sebenarnya yang menjadi korban. Untuk informasi terbaru dari sana, kita akan langsung menuju ke jurnalis Kompas TV Nana Rahman yang melaporkan terkait dengan bentrokan antar pekerja di PT GNI Morowali Utara. Nana, selamat pagi. Usai penetapan dari 17 tersangka bentrokan ini, bagaimana pengamanan di lokasi saat ini maupun suasananya bagaimana antara pekerja di sana? Ya, Timothy dan juga saudara, kembali sebelumnya kami informasikan terkait penetapan tersangka dalam kasus bentrokan yang terjadi di PT GNI Morowali Utara, di mana pada saat ini sudah ada 71 orang yang diamankan. Dan dari 71 orang ada 33 orang yang dilakukan pemeriksaan, di mana 17 ini telah ditetapkan menjadi tersangka, sementara 16 lainnya itu tidak ditahan, melainkan wajib lapor. Nah, kemudian sementara itu terkait pengamanan di lokasi PT GNI Morowali Utara, sampai saat ini kondisi di sana juga sudah kondusif dan pengamanan yang didatangkan baik itu dari TNI dan juga Polri saat ini masih tengah berjaga-jaga di lokasi baik di dalam maupun di luar area perusahaan. Kemudian juga sudah diturunkan 2 SSK atau dua SSK Brimob dari pusat untuk membantu pengamanan di area perusahaan di PT GNI Morowali Utara. Dan kabarnya pada hari ini PT GNI di Morowali Utara sudah kembali mulai beroperasi. Timothy. Nah, Menko Polhukam rencananya akan menurunkan tim ke Morowali untuk menginvestigasi bentrokan ini. Apakah ini timnya sudah tiba dan apa rencananya yang akan mereka lakukan di sana? Ya,
Timothy dan juga saudara, memang benar Menko Polhukam Mahfud MD telah mengirim tim untuk datang langsung ke perusahaan atau PT Ganbaser Nickel Industry di Morowali Utara, dan timnya memang sudah datang kemarin sudah tiba di perusahaan GNI sendiri, dan kemudian untuk hal yang akan dilakukan dari tim oleh Menko Polhukam ini sendiri adalah untuk mengusut tuntas atau menginvestigasi lebih dalam lagi terkait hal ini, dan Menko Polhukam juga sudah menyatakan bahwa terkait masalah tenaga kerja dan juga investasi itu akan diserahkan sepenuhnya kepada kementerian yang berwenang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nana Rahman melaporkan terkait dengan bentrokan di Morowali. Saudara, kami akan kembali lagi dengan perbincangan pada hari ini terkait dengan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang akan berlanjut pada hari ini, yang akan menghadirkan terdakwa Ferdy Sambo. Agenda sidang adalah pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Mungkinkah jaksa penuntut umum akan menuntut hukuman mati? Kami akan membahasnya usai jeda.